Pernahkah kamu berpikir kenapa kurma disebut berkali-kali di dalam Al-Quran? Kenapa Rasulullah SAW memilih kurma sebagai makanan utama berbuka puasa? Dan kenapa Allah memilih kurma untuk menolong Maryam saat melahirkan Nabi Isa? Jawabannya lebih dalam dari yang kita kira. Dan hari ini kita akan cari tahu bersama-sama. Kurma adalah buah yang identik dengan Islam. Buah ini disebutkan di Quran sebanyak kurang lebih 20 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sebuah kisah diceritakan Maryam pada saat itu akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam di bawah pohon kurma. Dan kisah tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu surat khusus, yaitu surat Maryam. Berarti buah ini bukan sembarang buah. Dan hari ini saya berada di sebuah tempat yang dinamakan Taman Tumbuhan Quran, tepatnya di Kebun Raya Bogor. Taman ini dibangun dengan tujuan mengenalkan dan memberikan pengetahuan mengenai jenis-jenis tumbuhan yang ada di dalam Al-Quran. Konsep desain Taman Tumbuhan Quran di Kebun Raya Bogor terinspirasi oleh buku Plants of the Quran yang menyoroti pentingnya dan relevansi beberapa jenis tumbuhan di dalam Al-Quran. Dengan menerapkan pola geometrik dan simetris, Taman Tumbuhan Quran menekankan keindahan vegetasi dan elemen taman untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendidik. Taman Tumbuhan Quran dibangun untuk dapat mengedukasi pengunjung Kebun Raya Bogor tentang tumbuhan, terutama tumbuhan yang terdapat dalam kitab Al-Quran serta manfaatnya dalam kehidupan dan kegiatan religius. Ada sekitar lebih dari 50 jenis tumbuhan yang tercantum dalam 122 ayat yang tersebar di 47 surat di Al-Quran. Namun, yang ditanam di Taman Tumbuh Quran ini hanya jenis-jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi di daerah tropis. Taman seluas 754,3 meter persegi ini ditanami 17 jenis tumbuhan yang termaktub dalam Al-Quran. Kelima jenis tumbuhan utama ini menandakan 5 waktu sholat dan jumlah total 17 pohon yang menandakan jumlah rakaat sholat dalam keseharian. Kelima jenis tumbuhan utamanya adalah kurma, anggur, zaitun, delima, dan tin. Buah ini adalah buah yang penuh dengan sejarah, terutama kemelekatannya dengan sejarah Nabi kita Isa alaihi salam dan juga anjuran Nabi Muhammad SAW untuk mengkonsumsi kurma. Kurma menjadi sangat spesial di dalam Islam karena di surat Maryam Allah menceritakan bagaimana perjuangan Maryam ketika akan melahirkan Isa alaihi salam. Pada saat itu beliau mengalami kesulitan dan Allah menurunkan malaikat Jibril, mengutus malaikat Jibril untuk memberikan petunjuk kepada Maryam untuk menggoyangkan buah kurma atau pohon kurma, lalu kemudian jatuhlah buah kurma yang masak dan ia diperintahkan untuk memakan buah kurma tersebut untuk menggantikan rasa lapar dan keletihan setelah melahirkan Isa alaihi salam. Dari cerita tersebut kita mengetahui bahwa kurma ini benar-benar buah yang penuh dengan nutrisi. Bahkan bisa dikatakan superfood mungkin. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan belajar ke pakarnya. Halo, saya Junaidi dari Kebun Raya Bogor. Hari ini kita akan melihat langsung tanaman kurma di Taman Tumbuhan Quran. Nah, seperti kita ketahui, tanaman kurma ini merupakan dari suku Arecaceae, yaitu suku palem-paleman, masih berkerabat dengan kelapa dan juga sawit. Kurma dengan nama ilmiah Poinik dactylifera merupakan tanaman dioecious, artinya pohon jantan dan pohon betina terpisah. Pada budidaya tanaman kurma, pohon jantan ini satu pohon akan menyerbuki 25-30 tanaman betina. Untuk buah kurma, dari proses penyerbukan sampai panen ini waktunya sangat berbeda di Indonesia dan di negara asalnya di Timur Tengah. Di Indonesia waktu panen buah kurma yaitu 150 hari, sedangkan di negara asalnya 200 hari. Perbedaan hari ini karena di Indonesia negara tropis, jika rentan waktu 200 hari maka buahnya akan membusuk, tidak dapat dikonsumsi. Selain itu,
Pohon kurma mampu bertahan hidup di daerah kering dan tandus, dan dia bisa menghasilkan buah. Satu tanaman kurma bisa menghasilkan buah 60-120 kilo untuk setiap hasil panennya. Tanaman kurma sudah ada sejak 50 juta tahun yang lalu, tepatnya 4000 sebelum Masehi di daerah Mesopotamia. Kurma dengan nama ilmiah Poinik dactylifera, artinya Poinik adalah burung abadi, sedangkan dactylifera itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya jari, karena bentuk seperti jari. Buah kurma banyak sekali manfaatnya, salah satunya yaitu mengandung oksitasin alami yang membantu proses persalinan dan juga ASI. Nah, buah kurma ini mengandung natural glucose bomb, yakni 70-80% glukosa alami yang membantu memulihkan energi tubuh. Oke, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan secara saintifik terkait dengan pohon kurma itu sendiri yang ada di Taman Tumbuhan Quran yang ada di Kebun Raya Bogor ini bersama dengan Mas Jun. Nah, Mas Jun, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan, apa yang kita bisa ambil dari tanaman kurma itu sendiri? Nah, yang pertama ini, tanaman kurma ini adaptasinya sangat baik. Walaupun di lingkungan yang kering dan ekstrim, dia masih bisa tumbuh. Oh, berarti kalau kita hubungkan dengan filosofi kehidupan nih, Mas Jun, berarti kita sebagai manusia harus bisa beradaptasi dimanapun. Kita juga harus bisa tahan terkait dengan apapun ujian, bentuk ujian, kita harus bisa struggle. Bener ya? Bener, Kak Ari, seperti itu. Lalu apa lagi nih, Mas Jun? Yang kedua itu, kurma ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Mulai akar, batang, bunga, sampai pelepah daunnya, semuanya bisa digunakan. Nah, kalau kita ambil dari apa yang tadi dijelaskan, kita sebagai manusia harus bisa menjadi orang yang bermanfaat, sama seperti kurma itu sendiri ya. Nah, Kak Ari, yang ketiga, buah kurma ini adalah memiliki konsisten dalam soal rasa itu tetap sama. Walaupun dia tumbuh di padang pasir yang kering, ataupun di negara tropis yang ada musim hujannya, rasanya tetap konsisten, tetap manis, tidak ada berubah. Oh, Masya Allah. Nah, kalau kita hubungkan lagi dengan filosofi kehidupan kita, Allah itu berfirman, kita semua manusia pasti akan diuji oleh Allah. Maka itu, di setiap apapun ujiannya, seberat apapun ujiannya, sebanyak apapun ujiannya, kita tetap harus seperti pohon kurma, memberikan yang terbaik, tetap harus tersenyum, tetap harus bisa berbuat baik kepada orang lain. Sekarang kita tahu kenapa buah kurma ini disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran. Karena selain buah yang penuh dengan gizi, tapi juga penuh dengan manfaat. Nah, dari sini saya punya tantangan buat kalian semua. Coba kalian makan 3 buah butir kurma di setiap harinya. Lalu rasakan manfaatnya buat diri kalian sendiri. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.